Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Quran fi qulubil mu'minin. Terima kasih buat Allah yang hari ini mengizinkan kita untuk membaca Quran, menghafal Quran, walau satu hari satu ayat. Tapi yang mahal dari ini adalah Allah mengizinkan kita istiqomah. Nanti muncul ayatnya di surah ke-35, surah Fatir, yang artinya penciptaan. Di ayat ke-32, Allah memilih dari hamba-hambanya untuk diwarisi kitab ini. Faminhum zalimun li nafsih. Ada yang zalim. Faminhum muqtasid, ada yang di tengah-tengah. Kata guru saya, yang di tengah-tengah jadi munafik. Yang zalim jadi orang kafir. Atau yang sabiqum bil khairat, atau mereka yang berlomba-lomba mengejar pahala kebaikan. Abang kakak bunda sekalian, tidak lupa salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang diturunkan Quran kepadanya, alaihi salatu wassalam. Dan Quran itu menjadi mukjizat terbesar beliau, alaihi salatu wassalam. Dan bicara mukjizat, kemarin kami di Bogor mendapatkan sebuah pencerahan min fadilatis Syekh Al-Ustadz Ki Haji Muhajir Afandi yang mentadaburi sebuah surah, bahkan hanya satu ayat, tapi bagi saya itu mendalam tadaburnya, yaitu tentang sebuah surah di surah 105 yang sering kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Apa yang kita tahu dan diceritakan di sekolah-sekolah bahkan sejak SD tentang kisah gajah ini adalah adanya seorang yang iri dengki. Kenapa Mekah, kota yang tandus, tapi didatangi ribuan orang, diibadahi di sana. Lalu Abrahah ini yang pada akhirnya dikisahkan adalah kisah seorang raja dari Yaman berkeinginan. Dan kiai kita, Kiai EN selalu bilang setiap keinginan itu ditunggangi oleh syaitan. Maka poin pertama, jangan ada keinginan kecuali keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keinginan dari manusia itu ditunggangi oleh syaitan. Dan itu dibuat indah. Zuyina linnas, dibuat indah keinginannya. Keinginannya adalah memindahkan Ka'bah dari kota Mekah ke kota Yaman. Dan lihat apa yang dilakukan Allah SWT terhadap orang yang sombong ini dengan pasukan gajah datang akan menghancurkan Ka'bah dan ingin memindahkan Ka'bah itu ke kota Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya itu sia-sia. Kemudian apa yang Allah kirimkan kepada pasukan gajah yang gagah ini, yang merasa akan bisa menaklukkan Ka'bah, warsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Sampai hari ini burung ababil tidak pernah ditemukan fisiknya di dunia. Dan tidak pernah ditemukan batu bekas yang dijatuhkan oleh ababil itu di dunia. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Dan yang menariknya adalah tarmihim bihijaratin min sijil. Menurut riwayat, burung ababil ini membawa 3 kerikil. 1 di paruh, 2 di kakinya. Dan ini dari sijil. Sijilnya adalah tanah liat atau batu yang dibakar dari api neraka. Logika dasarnya adalah kalau burung ini ketika menjatuhkan batunya kepada pasukan gajah dan tidak satu pun yang tersisa dari pasukan gajah itu kecuali mereka akan mati sebagaimana daun kering yang dimakan oleh api, seharusnya yang pertama kali hancur itu bukan gajah. Burungnya harusnya. Seharusnya yang pertama kali hancur itu siapa? Burungnya. Ya burungnya yang membawa batu yang sangat panas itu, betul? Ya. Benar apa tidak? Ya. Tapi lihat fa'ala rabbuk. Apa yang dilakukan oleh Tuhanmu adalah
Dia membuat ababil itu mampu membawanya. Betul apa tidak? Harusnya logika kita berkata adalah yang hancur pertama kali membawa batu segede gajah aja hancur mengenai batu ini. Dan dikatakan hancurnya sebagaimana daun kering yang dimakan oleh api. Yang pertama kali hancur adalah yang membawanya. Dan bukan cuma satu batu tapi dibawanya 3 batu. Betul? Secara logikanya begitu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Tapi yang menarik adalah ketika batu ini jatuh ke tanah, pastinya seperti itu, tanahnya tidak hancur. Gajahnya hancur, pasukan yang menungganginya hancur, tapi tanah yang mengenai batu itu tidak hancur, bahkan burungnya tidak hancur, dan tidak ditemukan sampai sekarang di mana burung ababil dan seperti apa burung ababil. Walaupun nanti riwayat mengatakan warnanya bermacam-macam, ada hitam, ada biru, ada putih dan lain-lain, tapi burung ini tidak pernah ditemukan setelahnya. Tapi apa yang mau kita ambil hikmah dari sini? Fa'ala rabbuk. Siapa yang berbuat? Allah. Siapa yang mengizinkan? Atas izin, atas kuasa siapa ketika Ibrahim dilemparkan ke api yang panas, lalu api itu menjadi dingin dan selamat, hai Ibrahim. Siapa yang berbuat seperti itu? Fa'ala rabbuka. Jawablah seperti itu. Itulah yang Allah lakukan. Tindakan dari Allah SWT. Izin dari Allah. Fa'ala rabbuk. Kalau saya tanya lagi jawabnya fa'ala rabbuk ya. Siapa yang akhirnya mengizinkan Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, di depannya pasukan yang sangat gagah, ramai, dan percaya pasti menang, mampu menangkap Musa. Lalu di belakangnya ada lautan yang membentang sangat luas. Lalu siapa yang menyelamatkan Musa? Allah. Kita tarik lagi. Siapa yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW ketika sedang hijrah berdua bersama Abu Bakar di depan mulut goa, dan di depannya di situ ada kafir Quraisy, tinggal hanya memasukkan kepalanya saja, di situ akan terlihat Nabi Yuna Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tapi tiba-tiba datanglah Al-Ankabut, datanglah laba-laba. Atas izin Allah dibuatlah sarang laba-laba. Selamatlah Nabi Yuna Muhammad SAW. Siapa yang membuat itu terjadi? Kita tarik lagi kehidupan kita di hari ini. Siapa yang mengizinkan kita berada di posisi kita di hari ini? Ada yang mungkin jadi CEO, ada yang mungkin jadi pengusaha, ada yang mungkin jadi ustadz, ada yang mungkin jadi PNS, ada yang mungkin jadi kepala sekolah, ada yang mungkin jadi mahasiswa, ada yang mungkin jadi santri, ada yang mungkin sedang menghafal Quran. Siapa yang mengizinkan itu semua? Allah Subhanahu. Abang, kakak, ayah, bunda sekalian, bicara fa'ala rabbuk biasanya bicara tentang kebalikannya. Logika kita berkata tadi bahwa al-fil atau ababil hancur harusnya. Tapi Allah izinkan? Tidak. Maka bicara tentang Quran adalah biasa bicara tentang kebalikannya. Tadi malam Ustadz Akil bilang di kajian kultum tarawehnya, kalau orang mau kaya, logikanya adalah menabung. Tapi kata Islam, kalau mau kaya, sedekah. Sedekah. Kebalikannya bukan? Yeah. Kebalikannya. Fa'ala rabbuk. Selalu begitu. Kebalikannya seperti itu. Kata dunia ini dikatakan anak yang sukses, yang punya IPK 4.0, cum laude, dari universitas terbaik. Tapi ternyata ada 100 santri di ismuhu Yahya. Dan Allah bilang, alladzina astafainahu min ibadina. Allah yang pilih antum. Fa'ala rabbuk. Dan yang sedang menghafal satu hari satu ayat. Hari ini hafal, besok lupa lagi. Dan yang kemarin-kemarin lupa lagi. Enggak apa-apa. Allah sedang tidak melihat hasil. Tapi Allah sedang melihat proses. Fa'ala rabbuk. Suka-suka Allah. Dan begitulah nanti pada akhirnya kita akan bercerita kepada anak-anak kita. Tadi malam kejadian
Abang Fawas tiba-tiba datang ke kamar. Kata Abang Fawas, ayah, abang mau tidur di masjid. Ngapain tidur di masjid? Saya bilang. Terus abang rindu dengan masjid. Abang pengen kayak dulu lagi. Kita tidur di masjid. Saya lama berpikir, dulu lagi. Kapan saya tidur di masjid? Oh, iktikaf abang. Sekarang baru 4 Ramadan apa 5 Ramadan gitu ya. Abang iktikaf tuh nanti tanggal 20 Ramadan. Tapi abang rindu ayah dengan masjid. Abang mau tidur di masjid. Saya bilang, ke masjid saja sana. Tanya ada om yang tidur di masjid apa tidak. Takutnya ntar kalau dia tidur di masjid gak ada orang. Akhirnya dia cari omnya. Om Tommy. Dia lari ke masjid pakai sepeda. Kemudian, ayah, ada om yang tidur di masjid. Om siapa bang? Om Tommy. Oh, iya. Akhirnya udah dia apa? Saya kasih syarat sebelum keluar dari rumah, Abang Fawas wajib sikatkan gigi dulu adik gemilang, gantikan baju dulu, udah selesai semuanya, dia pamit. Udah pamit, saya tenang tuh. Wah, keren nih anak nih. Tiba-tiba suara tangisan datang. Dia baru jalan gitu ya, belum sampai masjid, udah balik lagi sambil nangis. Bang Ican tadi malam ngeliat juga, nangis. Datanglah ke rumah. Pengennya sama ayah. Saya bilang, sebelumnya kita cerita banyak tentang masa kecil kita ini. Nanti kalau ini calon bapak-bapak nih, kalau udah punya anak, anak itu senang dengar cerita bapaknya. Kata Vincent, dulu saya itu mau sunat takut. Itu tuh senang anak-anak dengar cerita bapaknya. Saya ceritakan 10 tahun saya tuh naik kapal jauh dari orang tua gitu ya. Abang baru 7 tahun belajar mondok saya bilang. Dan itu pergi lagi. Udah kita kasih motivasi pergi lagi. Dia jalan-jalan. Dia tadi masuk rumah yang pertama. Yang kedua dia jalan-jalan. Tapi nangis. Jalan bolak-balik ke rumah. Nggak sampai ke masjid nangis. Panggil lagi ke rumah. Sampai akhirnya kan abang kalau nggak ada ayah. Ada omnya abang. Ada om Tommy. Dah ke masjid sana cari om Tommy. Datanglah ke masjid. Tidurlah dia. Sampai tadi subuh jam 4 baru ngetok ke rumah. Jam 4.30. Sekarang dia tidur lagi di masjid. Nggak apa-apa ya. Nah, apa poin yang ingin saya sampaikan abang kakak bunda sekalian? Fa'ala Rabbuk ini adalah tentang bagaimana kita juga menanamkan kepada anak-anak kita. Kalau kita tarik lagi, bagaimana Allah itu telah memilih kita. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi surah ke-35 ayat ke-32. Alladzina astafainahum min ibadina. Nanti muncul lagi ayatnya di surah ke-20 ayat ke-13 wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Allah pilih kita untuk berquran, lalu kemudian dengarkan perintah selanjutnya. Dan itu terserah Allah nanti ke depannya. Fa'ala rabbuk. Sebagaimana kita hanya diminta untuk berdoa dan berusaha, tapi hasil mutlak milik Allah. Tapi kata para ulama, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha. Karena apa? Karena hanya doa dan usaha yang kita miliki di dunia ini. Tetaplah terus berdoa dan tetaplah terus berusaha. Kita nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan, usaha mana yang Allah izinkan berhasil. Tapi yang kita tahu adalah fa'ala rabbuk. Allah punya 1001 cara untuk membuatnya berhasil. Saya pernah kemarin merasa kekecewaan sedang ngurusin teman yang akan melangsungkan pernikahan begitu. Tiba-tiba di tengah jalan gagal ta'arufnya. Saya sebagai perantara ngerasa sedikit kecewa. Tapi ketika dapat ayatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, fa'ala rabbuk. Berarti bukan ini jodohnya. Lanjutkan lagi, move on lagi. Ya, gas lagi. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan di sini abang kakak bunda sekalian? Mungkin ada level di mana setelah kita berusaha, setelah kita berdoa dan doanya belum terijabah, usahanya belum tercapai, tapi teruslah berusaha, teruslah berdoa. Kisahnya kemarin saya dapatkan dari Bang Musa, seorang pemilik travel. Jadi Bang Musa ini cerita tentang seseorang yang pengen banget berangkat umroh, pengen banget ke Baitullah.
Lihat fa'ala rabbuknya terjadi di sini. Dan siapapun yang ingin berangkat ke Baitullah, haji dan umrah, saya doakan, kita doakan bersama, ini bulan Ramadan, semoga Allah panggil dengan cara-cara Allah. Ada sopir taksi, sebut saja Bluebird, terkenal. Supir taksi Bluebird. Lagi naksi ya, lagi driver gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di sana? Dia tuh punya keinginan, doanya berangkat ke Baitullah. Realitasnya seorang supir taksi nggak bisa nabung, apalagi hari ini sudah 33 juta. Susah buat nabung umroh. Tapi lihat, dia tetap berusaha dan berdoa. Usahanya apa? Dan ini menarik. Usahanya, ikhtiarnya, supir taksi ini hanya mengistiqomahkan dirinya, memaksakan dirinya setiap hari ketika dia naksi memakai kopiah haji. Tahu kopiah haji? Kopiah putih, Pak Haji itu kopiah putih loh ya, kopiah haji. Jadi supir taksi ini doanya adalah berangkat ke Baitullah. Ikhtiarnya pakai peci haji. Realitasnya harusnya itu nggak mungkin terjadi, benar apa tidak? Ya nggak mungkin, nggak ada uangnya. Tapi terus kita lihat fa'ala rabbuknya terjadi di sini. Sampai berbulan-bulan, berwaktu-waktu berlalu, supir taksinya masih istiqomah. Lalu masuklah suatu ketika eksekutif muda. Dan dia tidak tahu ini eksekutif muda. Si eksekutif muda ini bertanya kepada bapak supir ini, Pak, bapak kok pakai peci haji? Kan peci haji ini bukan seragamnya Bluebird. Nah gitulah kurang lebih. Lihat jawaban penuh keyakinan akan doa dan usaha dari sang bapak ini. Apa jawabannya? Betul Pak, betul Mas. Memang ini bukan seragam taksi saya. Tapi ini adalah doa saya, ini adalah ikhtiar saya agar Allah izinkan, agar Allah pilih istofaina, agar Allah wa anakhtartuka, aku pilih engkau min ibadina, dari hamba-hamba kami. Aku pilih engkau. Ini ada ikhtiar saya, kata sang supir taksi ini, agar saya bisa berangkat ke Baitullah sebelum Allah panggil saya ke rahmatullah. Saya sudah tua. Dan tidak ada tujuan lain hidup saya setelah ini adalah saya punya cita-cita berangkat ke Baitullah sebelum Allah panggil saya ke rahmatullah. Oh iya Pak, semoga berangkat ya Pak. Udah percakapannya hanya di situ saja. Lihat fa'ala rabbuk. Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Al-latif, yang maha lembut memasukkan hidayah itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Allah pilih hidayah itu masuk ke relung dengan secara lembut kepada hati sang CEO muda itu yang duduk di belakang Pak supir taksi. Sampailah sang CEO muda ini turun di tempat yang dituju. Kemudian apa? Kemudian dia menyelipkan sebuah amplop, tidak tebal, tipis saja. Dan dia bilang, Pak ini tipsnya untuk Bapak. Dia bayar apa? Supirnya, dia bayar taksinya, argonya, dan dia kasih tipsnya dalam amplop warna coklat. Menarik kisahnya adalah ketika dia buka amplop itu yang dia tidak tahu, isi amplop itu adalah dolar. Dan isi dolarnya 18.000 US dollar. Bang Musa, sang pemilik travel haji saat itu, buka harga untuk keberangkatan ke Baitullah dengan harga 18.000 dolar. Tidak lebih, tidak kurang. Uangnya pas ada di dalam amplop warna coklat yang sekarang sedang dipegang oleh sang supir taksi dari sang CEO muda yang Allah fa'ala rabbuk. Allah lembutkan hati itu, masuk hidayah itu ke relung hatinya, tergerak. Dan siapa yang menggerakkan ini? Fa'ala rabbuk. Berangkatlah ke Baitullah bersama Bang Musa. Salah satu dari pemilik travel umroh yang ada di Jakarta. Dan begitulah abang kakak ayah bunda sekalian. Kita menanamkan tauhid kita kepada anak-anak kita. Suatu ketika mungkin dia berhasil.
Suatu ketika mungkin dia gagal. Tapi yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita dan kepada diri kita sendiri. Karena sejatinya mendidik adalah bukan hanya mendidik orang lain. Sebelum kita mendidik, jadilah orang yang terdidik. Sebelum mendidik, jadilah yang terdidik. Karena faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada 3 golongan setelah ini, yaitu golongan pertama mereka yang zalim li nafsih. Golongan yang pertama yang zalim terhadap dirinya sendiri. Golongan kedua yang berada di tengah-tengah, ragu iya atau tidak. Golongan pertama zalim li nafsih, jadi orang kafir. Golongan kedua muqtasidun, jadi orang munafik. Atau sabiqun bil khairat, menjadi orang mukmin. Yang itulah menjadi visi misi dari Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun harful istirja. Huruf semoga. Artinya tidak semua orang yang puasa mendapatkan gelar ketakwaan. Hanya mereka yang istofaina, yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba pilihan, atau anakhtartuka, manusia-manusia pilihan ini yang Allah izinkan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itulah yang harus kita didik kepada diri kita sendiri, kita didik juga kepada anak-anak kita, sehingga mereka akan menjadi generasi yang tangguh ketauhidannya, sebagaimana nanti kisahnya muncul di surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-13, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan mempersekutukan Allah tidak harus menyembah berhala. Kata Mbah, saya kutip ini, walaupun yang unzur ma qala wala tanzur man qala. Kaidahnya adalah lihat apa yang dikatakan, bukan apa ya siapa yang mengatakan. Mbah Sujiwo Tejo suatu saat pernah mengatakan, ditanyakan keimanan seseorang ketika dia besok dia akan takut makan apa pada besok harinya. Ada perasaan sedikit saja kita berkata besok mau makan apa, itu sudah harus dipertanyakan tentang ketauhidannya, tentang keimanannya. Fa'ala rabbuk, suka-suka Allah. Dan kami pernah juga mengalami fase di mana susah makan, atau bahkan tidak ada yang bisa dimakan. Fa'ala rabbuk. Mungkin itulah yang akan membuat kita lebih kuat lagi. Kami pernah jadi santri dan harus tidur hanya demi menahan rasa lapar. Ada orang tidur dengan rasa kenyang. Kami pernah tidur hanya demi menahan rasa lapar yang bergejolak di perut. Karena yang lain makan, kita tak makan. Karena kita makannya pemilih. Bukan tak ada makanan, tapi karena memang tak bisa makan. Tapi fa'ala rabbuk, itu semua akan berlalu. Yang tidak boleh kita tinggalkan hanyalah berdoa dan berusaha. Sehingga teruslah jadi manusia yang baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik. Apapun yang terjadi, jangan bosan jadi orang baik. Tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan menyapih kita dalam waktu 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada ibu bapakmu, dan hanya kepadaku lah akan kita dikembalikan. La in syakartum la azidannakum. Apapun yang terjadi di hari ini, abang kakak bunda sekalian, yang punya hutang pasti akan berlalu hutang itu. Fa'ala rabbuk. Kemudian sedang sakit akan sembuh sakit itu. Fa'ala rabbuk. Yang kita tak boleh hilang adalah kepercayaan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, balik lagi kepada jangan syirik, jangan goyah, jangan khawatir,
maka janganlah ikuti keduanya. Kita boleh berbakti, tapi kita tak boleh ikut dalam kemaksiatan. Harus bergaul dengan baik. Dan punyailah budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan amal soleh. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innal latifun khabir. Allah maha lembut. Sebiji zarrah yang kita lakukan kebaikan itu akan tetap Allah balas. Ini yang kita beritahu kepada anak-anak kita. Yang kita beritahu kepada diri kita. Bahwa setiap kebaikan pasti ada balasan. Dan teruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Hai anakku, itu seperti kita akan bilang kepada diri kita sendiri, wahai diriku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah. Sabar terhadap apa yang menimpa kita. Percayalah, fa'ala rabbuk, dan itu semua akan berlalu. Semua keluh kesah kita akan menjadi canda tawa ketika nanti kita di surga. Dunia ini tempat kita untuk terus berikhtiar, istirahatnya nanti di surga. Abang kakak bunda sekalian, poin dari ini yang saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan teruslah berdoa dan berusaha sehingga bismillah itu menjadi alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Al-afu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Kira-kira dapat sesuatu hari ini? Alhamdulillah. Fa'ala rabbuk. Allah yang pilih. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setiap pilihan Allah tak pernah salah dan setiap pilihan Allah tak pernah keliru. Fa'ala rabbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.